Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersama datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dalam setiap musim kehidupan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri, menghadapi seorang diri. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiliklah hati setiap kami. Kami yang berbeban berat, letih lesu, bersama datang kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami. Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iman kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, dan kembali kami diingatkan, Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan syukur dan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Tuhan kembali berjumpa, dan hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema cermin kenyataan hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kita akan landasi dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan 18. Mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tikarmu dan berjalanlah?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi kepadamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi
bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Namun ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca firman dan dengan pertolongan Roh Kudus melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan tentang cermin kenyataan hidup, kita diberhadapkan pada realita bahwasanya di dalam kehidupan kita itu begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup yang Tuhan izinkan kita alami dan jalani di dunia ini. Saudara, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18 di situ dikatakan bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Jadi pintu gerbang domba itu adalah nama pada zaman itu. Pada zaman kitab ini ditulis. Tapi pada saat ini pintu gerbang domba ini dikenal dengan nama pintu gerbang singa. Nah, di dekat pintu gerbang domba ini ada kolam. Itulah yang disebut dengan kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini menurut tradisi adalah merupakan kolam kesembuhan, di mana di kolam Bethesda banyak terjadi mujizat. Jadi ketika malaikat Tuhan itu datang dan menggoncangkan akan kolam itu, orang akan berusaha segera masuk ke dalam kolam itu. Dan orang yang pertama, apapun juga penyakitnya, pasti sembuh. Jadi bagian ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang sakit itu disembuhkan. Ya. Jadi Tuhan itu mampu sanggup memberikan kesembuhan. Tetapi bukan berarti ketika kita datang kepada Tuhan bahwasanya kita yang mengatur Tuhan, kita yang mendikte Tuhan, kita yang menentukan kita sembuh atau tidak. Semua itu ada di dalam kuasa Tuhan, kendali Tuhan, rencana Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bethesda di dalam bahasa Ibrani artinya adalah rumah kemurahan atau rumah anugerah. Jadi memang di kolam inilah begitu banyak kemurahan Tuhan itu dinyatakan dan anugerah Tuhan itu diberikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini melalui Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18 kita akan belajar bagaimanakah kita menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Kita akan bersama kembali diingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan pada ayat yang pada ayat yang ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat pertanyaan ini merupakan kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban sebenarnya ya atau tidak. Karena kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan yang tertutup, bukan terbuka. Maukah engkau sembuh? Tapi dalam realitanya kita melihat di sini pada ayat yang ke-7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika airnya mulai terguncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.
Jadi ternyata orang yang sakit ini, dia tidak mengatakan ya atau tidak. Ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak berkata ya atau tidak. Tapi justru dia memberitahukan apa yang dia rasa, apa yang dia alami, ketidakberdayaannya. Dan apa yang dia pikirkan, itulah yang dia beritahukan kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah waktu di mana kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, semua kita dapat ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu adalah dorongan Allah. Kalau dosa itu dorongan saya. Doa itu dorongan Allah. Allah bergerak di dalam diri kita. Untuk kita terus mau mencari wajahnya. Untuk kita terus mau berbicara kepadanya. Untuk kita terus mau membangun keintiman relasi dengan dia. Doa itu membuka kita terbuka dengan maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dengan berdoa, kita dapat belajar mengenal kehendak Tuhan atas hidup kita. Dengan berdoa, kita akan menjadi lebih kuat menjalani kesulitan dalam hidup ini. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdoa merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Karena itu dikatakan berdoa itu seperti nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kekuatan. Tapi dengan berdoa itulah kita jadi kuat. Pada waktu saya masih kecil, mama saya tuh sering kasih tahu kepada saya. Dia itu kan punya 11 anak. Dan ketika mama saya itu berusia 50 tahun, ya papa saya berusia 50 tahun pulang ke surga. Anaknya ada 11. Dia begitu sulit bagaimana dapat membesarkan anak begitu banyak sebagai seorang janda. Karena pada saat itu papa saya pulang ke surga di usia 50 tahun. Saudaraku, mama saya berkata kepada saya, pada malam di mana mama begitu takut menjalani hidup ini, ada orang yang berpakaian putih berkata, "Tu tahu kau tu nenli," katanya gitu ya. "Meyu tahu kau meyu nenli." Berdoa, kamu akan jadi kuat. Kamu tidak berdoa, kamu tidak akan kuat. Dan itulah yang terus menerus diberitahukan kepada saya. Bahkan sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Mama saya selalu berkata, berdoa, kamu akan jadi kuat. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak akan kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdoa, berdoa, berdoa. Itulah tindakan yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Saudaraku, tentu pergumulan demi pergumulan tidak hanya dihadapi oleh orang dewasa ataupun orang tua, tapi anak-anak pun juga mengalaminya. Di komisi remaja itu ada prayer wall, di mana anak-anak dapat menuliskan apa yang bisa didoakan. Ya, jadi biasanya minggu saya bukain dompet-dompet itu, kemudian nanti yang udah isi saya bawa, nanti tinggal saya doakan aja gitu ya. Di situ ada beberapa dompet tentang keluarga, tentang cita-cita, tentang sekolah, kesehatan, ya. Mereka bisa menuliskan di sana. Salah satu anak pada suatu hari setelah dia memasukkan, selama seminggu kan kita doakan, dia datang kepada saya. Lalu, nampaknya hubunganku sama orang tuaku seminggu ini lebih baik gitu. Mungkin karena lu doain kali ya.
Saudaraku, saya katakan, bukan karena hamba Tuhan mendoakan, tapi karena anak itu berdoa. Ketika dia berdoa, di situ akan terjadi perubahan. Karena Tuhan yang dapat mengubah hati setiap manusia. Karena itu kemudian saya berkata, tetaplah berdoa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita menyaksikan satu kesaksian dari teman dari Sion Teens. Bagaimana Tuhan menolong dia. Ya. Sekalian, perkenalkan saya Lin dari Komisi Remaja Sion Tingkat 3. Bersyukur kepada Tuhan karena saya telah menyelesaikan pendidikan saya di jenjang SMA dan akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi seorang dokter. Kedua orang tua saya sangat mendukung saya dan memberitahukan kepada saya agar terus bersandar pada Tuhan. Dan apabila saya diizinkan untuk masuk ke sekolah yang saya inginkan, biaya yang harus kami bayarkan dapat kami jangkau. Pada studi akhir saya di SMA, saya mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi atau yang biasa disebut SNBP. Saya menuliskan keinginan saya untuk lulus seleksi ini pada kertas yang saya masukkan ke dalam prayer wall di Sion Teens sebagai pokok doa khusus untuk didoakan. Namun saya harus menghadapi realita bahwa saya belum lulus pada seleksi kali ini. Demikian saya tidak berhenti dengan cita-cita saya dan langkah selanjutnya adalah saya mengambil SNBT atau seleksi nasional berbasis tes. Saya tetap menuliskan pokok doa saya ini di prayer wall untuk didoakan sebagai pokok doa khusus. Pada saat CEO remaja, teman-teman juga mendoakan saya agar saya lolos pada seleksi kali ini. Saya juga mengikuti persekutuan doa malam, dan suatu kali ada pokok doa mengenai kelanjutan studi dari teman-teman CEO Teens yang didoakan juga oleh para jemaat. Pada tanggal 13 Juni 2024 merupakan pengumuman hasil dari seleksi SNBT. Dan saya sangat bersyukur pada Tuhan karena saya dapat lolos SNBT ini di jurusan yang saya inginkan, yaitu jurusan kedokteran di Universitas Brawijaya. Namun masih ada pergumulan selanjutnya, yaitu uang semester, di mana biaya semester untuk jurusan kedokteran itu cukup mahal. Saya terus berdoa kepada Tuhan agar saya mendapat golongan biaya semester yang sesuai dengan keadaan finansial keluarga saya. Puji syukur kepada Tuhan karena semua pergumulan saya ditolong dan dikabulkan oleh Tuhan, sehingga saya dapat melanjutkan studi kedokteran di Universitas Brawijaya dengan biaya yang terjangkau. Di tengah pergumulan yang saya hadapi, saya bersyukur kepada Tuhan atas adanya keluarga saya yang terus menguatkan saya, ada Lause juga yang membimbing saya, dan juga ada teman-teman dan jemaat-jemaat juga yang mendoakan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, Lause-Lause yang membimbing saya, dan juga teman-teman serta jemaat-jemaat yang turut mendoakan saya. Saya juga mohon doanya agar saya dapat melanjutkan studi saya dengan lancar dan juga iman saya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya yakin segala perkara dapat saya tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita berdoa, kita angkat tangan, maka Tuhanlah yang akan turun tangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu, berdoa, berdoa, dan tetaplah berdoa. Doa tak berjawab. Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah tidak memperhatikan kita ketika Dia tidak menjawab permohonan kita. Karena Dia memiliki hak untuk membedakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu tetaplah berdoa. Yang kedua adalah beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-6 tadi dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan berkata ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini menunjukkan bahwasanya Yesus yang berinisiatif untuk menolong. Yesus mengulurkan tangan. Yesus memberikan pertolongan. Maukah engkau sembuh? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu begitu besar. Kita yang harusnya mendapatkan kematian kekal. Tapi Allah itu begitu mengasihi kita. Dia begitu sayangi kita. Kita berharga di matanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu merupakan pengorbanan yang menyatakan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu berimanlah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus selalu siap sanggup menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat 8-9 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalannya. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Inilah terjadi mujizat ketika kita itu beriman, kita percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh yakin, kita tidak meragukan kuasanya. Kita percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tak kala kita sungguh beriman kepada Tuhan, disitulah kita akan mengalami mujizat karya Tuhan dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Ini merupakan kesembuhan secara jasmani. Namun orang ini bukan hanya mengalami kesembuhan secara jasmani, tapi Tuhan pun memberikan kesembuhan secara rohani. Pada ayat yang ke-13 dikatakan, namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu. Siapa Yesus itu? Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan pun mengasihi orang yang belum percaya kepadanya. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Dan Tuhan menyembuhkan orang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia. Ini pertemuan kembali di dalam bait Allah. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh. Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Dari beberapa penafsiran di saat saya mempersiapkan dikatakan, ada kemungkinan nampaknya orang yang sakit ini, sakitnya itu karena dosa-dosanya dia. Sakit yang dia buat sendiri, begitu ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kesembuhan rohani Tuhan pun berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini pun Tuhan mengingatkan kita. Engkau telah sembuh secara rohani. Penyakit rohani kita Tuhan sudah sembuhkan. Dosa kita Tuhan sudah hapuskan. Maka jangan berbuat dosa lagi. Berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang kedua. Dan pada saat ini saya mengajak kita juga melihat bagaimana Tuhan berkarya. Ketika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita pun mau beriman kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk kekekalan. Mari kita saksikan sebuah kesaksian ini. Savior, I come, quiet my
also remember redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Nyata bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan, tolong sembuhkan Rachel. Rachel percaya Kau menyertai saya. Kau tidak meninggalkan saya, walaupun saya sakit. Shalom, nama saya Rachel Magdalintan. Tahun ini saya berumur 18 tahun dan baru-baru ini saya juga sudah lulus dari SMA Kaohsiung. Tahun ini saya juga sudah diterima di universitas di China. Mohon doakan semoga kedepannya segala yang saya lakukan juga bisa terus disertai oleh Tuhan, sehingga saya bisa terus mempermuliakan nama Tuhan. Jadi awalnya saya mulai mengikuti pelayanan saat saya sekolah minggu dengan mengikuti Angels Choir. Lalu selanjutnya saat memasuki pra-remaja, saya juga belajar untuk mengiringi di bidang musik. Dan memasuki remaja, saya juga mulai terlibat di dalam kepengurusan, di mana saya juga pernah menjadi simulmet di acara dan sekarang saya menjabat sebagai bendahara. Jadi dorongan awal saya untuk mulai mengikuti pelayanan adalah karena saya merasa sangat bersyukur Tuhan memberikan saya kesembuhan. Setelah itu saya juga merasa orang tua saya sangat mendukung saya dalam mengikuti pelayanan, dan selama mengikuti pelayanan tersebut saya juga merasa sangat senang dan bersyukur dapat mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Harapan saya ke depannya, semoga Komisi Remaja bisa terus berkembang dan juga bisa lebih banyak remaja yang tergerak untuk mengikuti pelayanan. Harapan saya untuk Gereja GKT 3 adalah semoga mereka bisa terus maju dan semoga segala yang mereka lakukan ke depannya bisa terus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu nyata. Amin. Berimanlah kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jadi ketika dia sudah mengalami kesembuhan secara rohani, dia mengalami pertobatan karena dia berjumpa dengan Kristus, maka dia melangkah berani melayani Tuhan dengan bersaksi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beriman merupakan hal yang penting untuk kita lakukan dalam kita menghadapi kenyataan hidup ini. Iman adalah ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Kita nggak tahu tangganya ini ada berapa, kita nggak tahu berapa tinggi tangga ini akan kita naikin. Tapi kita berani melangkah, langkahkan kakimu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Yesus. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang beri kita kekuatan. Beriman, kita berani melangkah. Langkah pertama, bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh anak tangga. Ketahui dan percayalah, Tuhan sudah melihat
seluruh anak tangga itu. Jadi ketika kita melangkah, Dia selalu bersama kita. Amin. Yang terakhir saudaraku, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan dalam segala pergumulan hidup kita di dunia ini? Yang ketiga adalah berharap. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang kelima dikatakan demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, orang ini adalah orang yang tidak berdaya. Dia terbaring. Dan bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. 38 tahun. Tapi dia tetap berharap. Dia berharap kiranya ada orang yang mau tolong dia supaya dia sembuh. Dia berharap kepada Yesus dan pengharapan pada Yesus tidak akan mengecewakan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat tak kalah Tuhan izinkan saya mengalami satu peristiwa di mana saya harus terbaring di rumah sakit, tidak boleh bergerak ya, untuk mempertahankan janin dalam rahim saya. Tidak boleh bergerak, hanya bisa tidur terlentang, tidak bisa ke kanan ke kiri. Semua aktivitas dilakukan di atas ranjang. Supaya apa? Air ketuban yang sudah mulai habis itu tidak semakin banyak keluar. Hasil USG pada saat itu mengatakan bayinya jelek sekali, udah tidak berenang, airnya sudah tinggal sedikit. Pada saat itu saya berharap pada Tuhan. Tuhan, kasihanilah saya. Tuhan, Engkau yang sanggup menambahkan air ketuban di dalam rahim hamba-Mu ini. Saya memohon pada Tuhan. Setiap air aqua yang saya minum di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ini memberikan kebaikan untuk janin yang ada dalam rahim saya. Setiap jus yang saya minum, apapun, saya makan dalam nama Tuhan Yesus. 1 minggu kemudian, 7 hari diperiksa USG. Bayi itu berenang, saudara. Berenang dengan sangat baik. Dan air ketuban itu terisi. Siapa yang mengisinya? Tuhan. Tuhan. Bukan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Ketika kita sungguh berharap kepada Tuhan, segala sesuatu yang baik akan kita alami. Amin. Jangan berharap pada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, baik mungkin terhadap sakit penyakit kita, terhadap kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, finansial kita, apapun, ingatlah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu dan dia akan tetap memberikan kepadamu jalan-jalan yang kau tak pernah lihat. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya 43:1 berkata, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita menantikan Tuhan, berharap pada Tuhan, kita itu bagaikan raja wali. Kita akan menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kita memang berlari, ya, kita berlari, kita berkeringat, ya. Tapi Tuhan akan menghapus setiap tetesan keringat kita. Kita tidak akan menjadi lesu. Kita dahaga, ya,
Tuhan akan memberi kita air untuk melegakan kita. Kita harus berjalan, ya, kita harus tetap berjalan. Tapi Tuhan berkata, tidak akan menjadi lelah. Karena apa? Tangan kita dipegang oleh Tuhan. Dipegang dan terus dipegang. Tidak akan pernah dilepas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Martin Luther berkata, jika Anda tidak dapat terbang, maka berjalanlah. Jika Anda tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Jika tidak bisa merangkak, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah untuk tetap bergerak maju. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kita tidak dapat terbang, yuk kita jalan. Kalau kita nggak bisa jalan, yuk kita merangkak. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap bergerak maju. Karena apa? Kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Amin. Ada lagu, aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, badai menerjang, aku percaya kepada Yesus. Dialah harapanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara, di tengah pergumulan kita yang sangat tidak mudah untuk kita hadapi. Mungkin banyak air mata yang harus kita keluarkan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolongmu dan Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebagai penutup renungan kita, mari kita bersama-sama merefleksikan ini terhadap diri kita. Saudaraku, dalam pergumulan kita, apakah kita masih tekun berdoa? Tetap berdoa dan selalu berdoa. Atau kita saat ini merasa, sudah aku gak usah doa. Hari ini Tuhan mengingatkan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Masihkah saudara beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan menyelamatkan saudara? Tetap percaya, tetap setia dan taat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan, kuatkan imanmu kepada Yesus Kristus. Masihkah saudara tetap berharap dan menantikan Tuhan serta terbang tinggi bagai Raja Wali? Tuhan kembali mengingatkan kita, jangan takut, aku menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara berdoa untuk pribadi, keluarga saudara masing-masing. Apa yang saudara ingin doakan kepada Tuhan? Ini merupakan waktu yang sangat baik untuk saudara berdoa. Berdoalah, berimanlah, dan berharaplah dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah kita lalui. Dan ingatlah Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau selalu berinisiatif untuk menolong kami. Bahkan Engkau sudah menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, lihatlah hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Lihatlah Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh tidak mampu Tuhan untuk menghadapi dan menjalaninya.
kami sungguh tidak berdaya. Namun Tuhan, Engkaulah harapan kami. Padamulah kami beriman, dan padamulah kami berdoa. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami, untuk kami boleh tetap terus hidup mengandalkan Engkau saja dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya anugerah kasih kekuatan daripadamu dan segala kebaikan daripada Tuhan Kau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji mulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.